Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silakan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang muncul dan ingin temui kamu segera. Yang muncul dan ingin temui kamu segera. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu resonat sama kamu, belum tentu cocok sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya ya teman-teman. Dan kamu boleh personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ada energi seperti apa dari seseorang yang muncul dan ingin temui kamu segera. Teman-teman, kalau yang Sora lihat di sini, ini adalah energi dari seseorang yang saat ini mungkin sangat-sangat gelisah, sangat-sangat khawatir ya. Ada ketidaktenangan di dalam batinnya dia, gitu ya teman-teman. Jadi kayak ada anxiety gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena mungkin kalau Sora lihat ada energi dari dia yang dikejar oleh perasaan mungkin ngerasa bersalah sama kamu, itu ada. Yang kedua, ada yang merasa juga sebenarnya di dalam tanda kutip itu takut ya, takut terhadap kenyataan bahwa memang dia salah sama kamu. Ada juga yang terhimpit ya, antara merasa bersalah tapi takut juga untuk ngadepin kamu ya. Mungkin kayak nggak punya keberanian, ada yang masih ragu-ragu untuk ngadepin kamu karena takut, karena tahu dirinya salah. Itu mungkin banget. Tapi di sisi lain, dirinya juga takut kalau aku tidak muncul dan tidak temui kamu segera, aku akan kehilangan kamu, atau aku akan terus dikejar sama rasa bersalah ini. Aku akan terus nggak tenang seperti ini. Jadi itu yang sedang terjadi. Jadi batinnya tuh banyak rasa seperti itu ya. Nggak mau muncul tapi takut ngadepin kamu, tapi kalau nggak muncul kamu lalu hilang atau gimana, perasaan itu akan terus berkutat di hatinya dia, dan itu membawa perasaan nggak tenang ya. Nggak ada orang yang senang dalam perasaan emosi-emosi yang nggak enak itu dalam waktu yang lama teman-teman ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini ya, dia itu punya satu kesalahan gitu ya, mungkin selama ini ya teman-teman. Dia itu banyak menyembunyikan dari kamu, banyak manipulasi dari kamu. Ada manipulasi, ada hal yang sama ini disembunyikan sama dia, mungkin tidak dia buka ke kamu, mungkin tidak dia ungkap ke kamu teman-teman ya, kalau yang Sora lihat di sini. Sehingga semakin jelas dia itu lagi mencari cara gimana ya untuk aku bisa bicara sama kamu, untuk aku mungkin datang ke kamu. Situasi yang terbaik itu sebaiknya seperti apa ya, gitu loh teman-teman. Jadi orang ini sebenarnya sedang menyiapkan ya stamina, sedang menyiapkan kekuatan batin, sedang menyiapkan kekuatan hati, sedang menyiapkan kekuatan batin untuk ngadepin kamu. Karena dia tahu gitu loh ya, yang dia hadapi adalah dia salah. Ada kombinasi antara merasa bersalah, malu, lalu kalau kamu marah sama dia gimana, kalau kamu nolak dia gimana gitu ya. Ada yang memang secara kekuatan batin itu mungkin cenderung lemah, makanya sedang menguatkan diri untuk bisa berani menghadapi kamu ya. Karena kalau yang Sora lihat di sini, mungkin banget dia itu sudah capek gitu ya, mungkin dikejar-kejar dengan perasaan merasa bersalah gitu ya. Terus habis itu di sini juga instingnya dia itu selalu mendorong dia untuk ayo bergerak, ayo berusaha, ayo lepaskan diri kamu dari perasaan gak tenang ini gitu ya. Karena ada perasaan tadi Sora bilang gak tenang gitu ya, sehingga dia tuh kayak pingin membebaskan hatinya dia dari segala beban batin yang sekarang ada di dalam dirinya dia teman-teman. Dan mungkin saja tanpa kamu ketahui, orang ini itu sedang rajin-rajinnya untuk memantau kamu ya. Orang ini sedang memantau kamu, sedang berusaha untuk melihat kapan saat yang terbaik untuk dia bisa datang, apa yang sebaiknya dia katakan sama kamu. Jadi orang ini sedang observasi situasi dan keadaan teman-teman ya. Itu yang Sora lihat. Kita lihat lebih lanjut lagi, ada energi seperti apa ya yang ingin muncul dan datang ke kamu.
Teman-teman, orang ini juga kalau yang Sora lihat itu mungkin sekali banyak mendapatkan pencerahan gitu ya, banyak mendapatkan lebih jelas gitu ya, soal bagaimana seharusnya dia memulai komunikasi sama kamu ya. Jadi di sini memang kalau Sora lihat dia itu terdorong dapat banyak sekali pertanda, banyak dapat firasat batin kalau dia harus mulai komunikasi sama kamu. Karena mungkin banget saat ini kalian sedang mungkin tidak berkomunikasi ya teman-teman. Dan dia tuh sering banget mendapat pertanda melalui vision ya. Jadi mungkin melalui mimpi, mungkin melalui saat dia bengong, dia dapat melihat sesuatu. Dan kalau Sora lihat, ini juga sangat mungkin banget bahwa dia itu masih terbayang-bayang kamu di dalam pikirannya dia ya. Jadi masih ada bayangan soal kamu teman-teman. Dan selama ini mungkin sekali dia itu sudah lama gitu ya, mungkin dalam tanda kutip menghindari konflik sama kamu, menghindari konfrontasi sama kamu ya. Tapi kayak dia itu disadarkan mau sampai kapan untuk menghindari konflik, menghindari konfrontasi gitu ya, karena memang di sini dia yang juga ada salah gitu ya teman-teman. Jadi kayak sampai kapanpun kalau ada masalah belum dikelarin gitu ya, ini hanyalah menunggu waktu untuk jadi ada sesuatu yang ibaratnya harus dihadapin. Jadi cuma menunda, jadi bukan menghilangkan kalau ada yang namanya masalah gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat ya memang beberapa mentalnya nggak cukup berani ya, mungkin karena kamu seseorang yang juga cukup tegas gitu ya, bukan galak sih kalau Sora di sini, kamu tuh tegas gitu ya. Jadi dia ngadepin kamu tuh secara energi kamu mungkin lebih besar dari dia gitu ya teman-teman. Dan selama ini dia sudah terlalu lama dalam tanda kutip mengambil waktu untuk break gitu ya. Jadi kalau selama ini dia diem, jauhin kamu atau nggak ada komunikasi dari kamu ke kamu gitu ya, itu lebih kepada dia mengambil waktu break untuk istirahat ya. Jadi mungkin sama-sama kamu menjauh dari dia, dia menjauh dari kamu. Dia mungkin dia kayak mengumpulkan segala tenaga, segala keberanian gitu ya untuk ngadepin kamu teman-teman. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, ini sangat mungkin banget ya, ada energi di adanya suatu perubahan, adanya suatu transformasi. Jadi sikapnya dia adalah sikap yang kamu mungkin tidak menyangka kalau dia itu bisa ada perubahan, kalau dia itu bisa ada proses transformasi. Jadi ini adalah sikap yang tidak pernah kamu duga dia akan bisa punya sikap seperti ini, berani untuk muncul, nemuin kamu, ngadepin kamu ya teman-teman. Walaupun memang itu semua juga dilakukan sama dia itu dengan berhati-hati. Jadi orang ini tuh kayak benar-benar berhati-hati untuk datang ke kamu, benar-benar mau lihat saat yang tepat, lihat suasana hati kamu gimana, lihat apa yang mau dia sampaikan sama kamu itu seperti apa gitu ya. Jadi dia kayak benar-benar berhati-hati gitu ya. Kita coba lihat siapa orang ini ya yang mau muncul dan temui kamu segera. Teman-teman, orang ini itu orang yang punya banyak sekali kenalan ya. Kalian juga mungkin berkenalan saat di satu pesta, ada satu perkumpulan, kalian senang hangout bareng gitu ya. Orang ini juga mungkin saja senang untuk dikenal banyak orang atau temannya banyak ya. Selain dari itu, orang ini sebelumnya mungkin sudah sering ketemu sama kamu gitu ya. Enggak semua, tapi di sini sering ketemu sama kamu gitu ya. Orang ini juga seseorang yang pekerja keras, tapi dia juga argumentatif ya teman-teman. Oke? Dan orang ini itu punya ikatan batin secara spiritual sama kamu. Jadi sangat mungkin kalian terkoneksi gitu ya. Jadi walaupun ada kendala di antara kalian, koneksi di antara kalian itu tidak hilang ya. Tidak semua, tapi beberapa dari mereka itu mungkin secara usia itu lebih ada jarak umur di antara kalian ya. Oke, mungkin dia lebih tua dari pemikiran atau lebih tua dari umur gitu ya. Dan kalau surat di sini dia tampil dengan tampilan yang kelihatannya orangnya itu lembut, kelihatannya orangnya tuh soft gitu ya, teman-teman. Dan orang ini itu di beberapa hal dia itu merasa banyak tahu ya. Jadi kadang-kadang ada sisi shadownya dia tuh orangnya sotoy gitu ya. Merasa kayak banyak tahu, tapi di satu sisi juga dia orangnya kreatif gitu ya teman-teman. Dia tahu banyak hal mungkin gitu ya. Kita lihat
Ada kendala apa sebenarnya di antara kalian, selain ada sisi di mana dia ada yang dia tutupin dari kamu, yang tadi Sora udah bacain, ada manipulasi, ada apa? Teman-teman, di sini ini adalah hubungan yang memang penuh dengan keraguan-raguan, ketidakjelasan ya. Entah pikirannya dia yang ragu, entah perilakunya dia yang gak jelas, atau kamu juga mungkin ada keraguan karena kan energi itu nular ya. Dia yang ragu dan gak jelas akhirnya menular ke kamu, kamu juga jadi bingung, ragu dan gak jelas, teman-teman ya. Selain itu, di sini adalah adanya masalah mungkin dengan yang namanya masalah dengan keluarga. Jadi mungkin di sini ada yang dia masih mungkin harus konsentrasi ke soal keluarganya. Ada di sini yang mungkin masih belum mendapat dukungan dari keluarga kamu atau keluarga dia atau keluarga kalian. Atau di sini memang ada yang belum stabil ya. Jadi kayak mungkin saja belum siap untuk yang namanya berkeluarga atau punya hubungan yang serius atau hubungan yang menetap ke satu orang, komitmen gitu ya. Kalau udah berkeluarga itu beda banget teman-teman sama masih sendiri ya, benar-benar langit sama bumi gitu ya. Ada tanggung jawabnya, kehidupannya beda, nggak bisa semena-mena sesuka-suka sendiri. Dan mungkin banget di sini juga dia ragu, ada beberapa dari dia yang mungkin merasa kayak aku aja belum punya apa-apa, termasuk di sini target dia mungkin punya tempat tinggal sendiri gitu ya. Dan di sini memang ada banyak pembicaraan kalian itu yang mungkin saja banyak ketidakjelasan, belum ada rencana yang jelas, belum ada kepastian yang jelas. Di sini juga ada masalah, mungkin juga ada omongan-omongan dari luar yang berpengaruh sama hubungan ini, atau tiap kali kalian ngomong itu juga jadinya lama-lama ngomongan yang ngalor ngidur kemana-mana, melebar masalahnya ke sini dan ke situ. Itu sangat mungkin banget ya teman-teman. Tuh. Karena memang di sini komunikasi juga sangat mungkin on off ya. Atau kalian itu mungkin sebentar baik, sebentar kurang baik, komunikasinya on off ya. Banyak yang gak stabil gitu ya. Dia keluar masuk dalam hidup kamu, nanti ada kabar, nanti nggak ada kabar ya. Dan ini tentang masalah intuisi ya. Jadi di sini mungkin ada yang tadi Sora udah bilang, ini hubungan yang sangat penuh dengan ketidakpastian, gak stabil, ragu-ragu gitu ya. Lalu kenapa dia pingin muncul ke kamu dengan segera? Pertama teman-teman, kalau Sora lihat di sini yang tadi Sora udah bilang, dia dapat banyak pertanda, dan di sisi yang lain dia merasa bahwa aku harus memperjuangkan hubungan aku dengan kamu. Ini jadi adalah situasi di mana orang ini mungkin sekali terdorong untuk dia itu harus ada aksi untuk dilakukan. Kenapa? Karena kalau dia tidak ada aksinya, mungkin saja dia tidak bisa mempertahankan hubungan dia selamanya sama kamu, teman-teman. Ya. Selain itu, kalau yang Sora lihat, dia juga merasa ada energi yang besar banget gitu ya dari dalam dirinya. Mungkin juga ada energi tarik-menarik dari kamu yang ngebuat dia tuh kayak, ayo, kamu harus datang bergerak gitu ya, teman-teman. Apalagi hidupnya dia itu kalau Sora lihat ya, ketika tidak ada kamu, itu banyak sekali mengalami kejatuhan ya. Hidupnya itu banyak sekali mengalami situasi sulit, nggak sama ya. Hidupnya itu seperti banyak upside down gitu ya. Banyak yang mengalami hidupnya itu setelah kamu tinggal malah makin gak beres. Ada yang hidupnya itu malah makin chaos, malah makin rumit, karena nggak ada yang mungkin nemenin dia, nggak ada yang ngasih nasihat buat dia. Dan makin kayak bingung, aku tuh mesti gimana gitu ya. Selain itu, kedatangan orang ini juga sangat mungkin adalah energi dari manifestasi. Banyak dari kalian yang mungkin sudah memanifestasikan untuk orang ini bisa datang ke kamu, untuk hubungan ini juga mungkin ada bisa jadi nyata gitu ya. Jadi adalah energi dari manifestasi kalian yang cenderung setia untuk memperjuangkan hubungan ini. Jadi ini adalah buah dari manifestasi kalian ya. Selain memang ya, ketika dia itu tidak ada kamu, dia merasa kekosongan ya. Ada perasaan kekosongan, ada perasaan kehampaan, ada perasaan dia itu kayak butuh gitu ya, haus akan kasih sayang, haus akan perhatian, haus akan dukungan yang dia rasakan ketika kamu tidak ada ya, atau menjauh.
Aku sadar kalau banyak salah aku, tapi aku menyalahkan kamu. Jadi ini orang yang terdorong karena dia sadar dia salah, tapi dia nyalahin kamu. Dan dia berharap dia bisa memperlakukan kamu lebih baik. Jadi kedatangan dia salah satunya adalah ingin menebus perilaku-perilaku dia yang selama ini kurang baik sama kamu. Karena di sini ada energi dia berusaha menjadi seseorang yang lebih baik. Dia berusaha menjadi seseorang yang lebih positif. Ya. Dan sebelumnya ketika aku membiarkan kamu pergi, itu adalah energi dimana kita sama-sama pemulihan. Itu yang dia rasain, ya. Hanya dia itu selalu mengingat setiap detail di hari itu. Mungkin hari kalian terakhir ketemu, kalian hari terakhir berkomunikasi, kalian hari terakhir ada pertengkaran atau gimana gitu ya. Tuh. Aku tuh sebenarnya takut kontak kamu. Kamu masih mau terima aku nggak? Kamu masih mau komunikasi sama aku nggak? Kita bakal baik-baik aja nggak? Dia mencari-cari keberadaan kamu, ya. Jadi sangat mungkin, apalagi kalau di antara kalian ada yang udah saling blok-blokan gitu ya. Dia ngeblok kamu, kamu ngeblok dia gitu ya. Dan dia itu sebenarnya bertanya-tanya, kamu tuh bahagia atau enggak tanpa adanya aku gitu ya. Jadi dia tuh kayak mau tahu, kepo, kamu tuh bahagia nggak kalau nggak ada. Dan sebenarnya dia tahu mungkin dekat sama dia itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang terbaik, tapi di satu sisi lain dia sangat kangen kamu. Dia tuh kayak pingin bilang sama kamu ya, perasaan dia gimana ketika nggak ada kamu, ya. Perasaan dia tuh ketika nggak ada kamu tuh kangen, rindu gitu ya teman-teman. Dan dia itu takut dijadikan pelarian, teman-teman. Dia tuh takut kamu tuh hanya menjadikan dia pelarian, gitu ya. Mungkin pelampiasan, gitu ya. Karena mungkin beberapa dari kalian pernah menceritakan sama dia bahwa kalian dulu mungkin pernah disakiti, gitu ya. Hidup dia tidak baik-baik saja seperti apa yang kelihatannya. Ya, jadi kalau dia kelihatannya baik-baik aja ya nggak seperti itu, ya. Dan dia merasa kamu tuh berbicara melalui dia, berkomunikasi ke dia melalui musik atau lagu ya teman-teman. Jadi dia ngerasa kayak kamu tuh banyak bicara sama dia melalui lagu-lagu itulah yang memberikan pertanda. Dan dia sadar dia sudah sangat kelewatan sama kamu, mungkin dalam berperilaku, bersikap atau berkata-kata gitu ya. Meskipun dia tahu, mungkin bukan the one yang pantas untuk kamu, tapi tetap dia ingin muncul untuk cari kamu segera, yang dia inginkan. Teman-teman, dia berharap masih ada keajaiban untuk hubungan ini bisa diperbaiki, untuk hubungan ini masih bisa jalan, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, karena secara emosi dia itu sama kamu tuh sangat-sangat terkoneksi, sangat-sangat terhubung, ya. Jadi yang dia inginkan adalah ada perbaikan hubungan setelah kalian lama diem-dieman seperti ini. Dia berharap ketika dia minta maaf juga kamu mau memaafkan dan mengerti emosi dia terdalam ya. Nah, sih yang dia harapkan adalah masih ada harapan, nih jelas ada kartu The Stars. Ini adalah seseorang yang jelas berharap masih ada harapan ya. Dia berharap sikap keras kamu, mungkin ya kamu juga udah dengar, kamu juga punya sikap yang keras. Dia berharap bahwa kita bisa mulai lagi gitu ya dari awal. Dia berharap kamu masih sendiri, dia berharap kamu masih mau kasih kesempatan untuk hubungan ini jalan, intinya gitu sih. Jadi mau datang, mau minta maaf, menunjukkan emosi dia yang terdalam sama kamu, dan berharap untuk bisa mulai lagi dari awal. Intinya seperti itu ya. Nasihat untuk kamu apa dalam menanggapinya ya teman-teman? Masukannya adalah, bentar ya. Yang pertama teman-teman, mungkin ini adalah proses perubahan atau reformasi ya. Banyak dari kalian ini yang memang ada dua pilihan. Ada yang menganggap ini sebagai satu pilihan sudah tutup buku, ada yang menganggap ini sebagai proses dari perubahan hubungan ya. Aku nggak tahu kamu yang mana ya, tapi intinya adalah ada opsi dan pilihan di sini, kamu yang menentukan ya. Yang pasti dipikir saja dengan logika dan mengikuti perasaan hati kamu. Yang pasti jangan sampai kamu merasa terpaksa untuk diambil opsi itu, terpaksa ninggalin dia gitu ya, atau terpaksa nerima dia. Apapun itu, kalau terpaksa itu nggak baik teman-teman ya. Jadi jangan terpaksa, ambillah keputusan yang benar-benar sudah kamu pikirkan kalau dia datang ya.
Mungkin untuk teman-teman yang ingin memperbaiki nanti komunikasinya sama dia ketika Anda pertemuan dan sebagainya, teman-teman boleh beli cincin dari yang namanya Calming Moon. Ya, jadi ini adalah cincin bulan yang menenangkan. Ini dari batu Amazonite, makanya warnanya kebiruan, ya. Batu yang cantik banget, ini dari batu asli import yang sudah Sora program. Jadi kamu kalau beli kristal di Sora itu nggak hanya beli kristal, kamu juga beli fungsinya gitu ya, karena udah Sora program yang membantu terhubung dengan cakra hati, dengan cakra tenggorokan ya, untuk menenangkan batin kamu, apalagi yang sering emosional, apalagi kalau udah komunikasi bawaannya emosional, sensitif gitu ya, atau sering mudah disalahpahamin, kamu salah paham sama orang, orang salah paham sama maksud kamu. Ini udah diprogram, silahkan boleh dipesan ya, untuk juga membantu komunikasi dan membantu dalam perbaikan kualitas hubungan. Ingat, ini bukan pelet, bukan jimat, bukan susukan, jadi tidak ada pantangan ya teman-teman. Ini bulan juga adalah simbolisme dari positif dalam berpikir atau berperilaku ya. Stok yang ini terbatas, lebih sedikit stoknya dari bulan dan bintang ya, gelang yang kemarin, dan setiap produknya Sora dibuat berbeda satu dengan yang lain. Jadi kalau kamu udah pernah beli yang lama, kamu mau beli yang ini, udah pasti fungsinya beda ya. Teman-teman silakan untuk pemesanan di Instagram Sora @sora_tarot, harga 225.000, atau kamu bisa beli di Tokopedia, linknya sudah ada di bawah, tapi harganya lebih mahal karena diambil komisi oleh Tokopedia. Bebas tentukan yang mana. Kalau yang mau beli, segera beli karena Sora mungkin tidak restock, karena kalau mau restock harus ada minimum ambil teman-teman yang jumlahnya sangat banyak. Jadi beli sekarang, berhubung lagi masih ada. Batu Amazonite juga sangat unik dan ini besar teman-teman ukuran batunya ya. Jadi Sora itu kalau beli itu nggak sembarangan. Sora pikirkan fungsi simbolismenya, estetikanya, keunikannya, dan ada fungsi yang beda-beda dari setiap barang yang Sora program. Dan Sora itu belajar teman-teman ya, jadi aku nggak asal-asalan. Oke, itu aja, ditunggu pesanannya. Terima kasih yang sudah boleh Sora promosi ya. Untuk teman-teman yang cowok boleh belikan untuk pasangannya, orang tuanya, untuk kakak perempuannya ya. Kalau energi mereka positif, auranya lembut, komunikasinya menyenangkan, kalian akan ketularan kok. Sagittarius, Cancer, ini untuk zodiaknya ya. Sagittarius lagi, Virgo, Leo, Gemini. Oh, udah keluar ini, Taurus, Virgo, dan ada Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Atau teman-teman yang kepingin beli kartu, beli alat-alat pembacaan dan sebagainya, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya. Jadi semua bisa di satu pintu aja. Atau mau baca bazi untuk tahu jalan hidup juga bisa ya. Sora susun dulu. Bazi itu tahu jalan hidup teman-teman, tuh kelihatan potensi sakit di mana, potensi masalah di mana, potensi nikah 1 kali kah, 2 kali kah gitu ya. JZX PWI EGPAF GSKFK 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Sora tunggu belanjanya dan bookingnya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.